Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Biologi D dengan anggota Pina Sulistiana, Siti Alfia, Riri Riyadul Jinan Alfamaro akan menjelaskan tentang siklus hormonal untuk mata kuliah Biologi Reproduksi. Video ini kami akan menjelaskan mengenai siklus hormonal yang meliputi hormon reproduksi pada pria, hormon reproduksi wanita, proses ovulasi dan menstruasi, dan yang terakhir mengenai menopause dan andropause. Silakan disimak videonya. Pengertian reproduksi dan hormon. Pengertian reproduksi. Reproduksi berasal dari kata re yang artinya kembali dan kata produksi artinya membuat atau menghasilkan. Jadi, istilah reproduksi mempunyai arti suatu proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan demi kelestarian hidupnya. Sedangkan yang disebut organ reproduksi adalah pertumbuhan tulang-tulang dan kematangan seksual yang berfungsi untuk reproduksi manusia yang terjadi pada masa remaja. Pengertian hormon sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu hormon yang menggerakkan, adalah pembawa pesan kimiawi antara sel atau antar kelompok sel. Hormon-hormon reproduksi dibuat di testis, ovarium, adrenal cortex, berguna dalam pembentukan sperma dan ovum, serta bentuk sifat seks sekunder. Saya Pina Sulistiana dengan nomor induk mahasiswa 19081061133. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, hormon reproduksi pada pria dan apa saja hormon reproduksi pada wanita. Untuk hormon reproduksi pada pria, yang pertama itu ada follicle stimulating hormone atau FSH. Hormon ini berfungsi untuk mengendalikan produksi sperma dan perkembangan organ kelamin. Setiap hari produksi sperma yang dihasilkan bisa mencapai 300 juta dengan masa pembentukan tiap sperma sekitar 65-75 hari. Selanjutnya yaitu ada luteinizing hormone atau disingkat dengan LH. Hormon ini juga diproduksi di kelenjar pituitari dan memiliki korelasi dengan hormon FSH serta saling melengkapi. Saat hormon ini dilepaskan ke dalam darah, akan terjadi produksi dan pelepasan hormon testosteron sebagai hormon utama pada pria. Selanjutnya, hormon yang ketiga pada reproduksi pria yaitu hormon reproduksi pada pria yaitu ada hormon testosteron. Hormon ini berfungsi untuk mengendalikan gairah seksual, produksi sperma, kepadatan tulang, dan juga massa otot, sehingga mampu mempengaruhi perubahan fisik dan emosional pria secara signifikan. Hormon selanjutnya yaitu ada hormon estrogen. Hormon ini merupakan salah satu fungsi untuk mengontrol kesehatan sperma. Namun, jika kadar estrogen pada pria terlalu tinggi, dapat terjadi penurunan kualitas sperma dan dapat menyebabkan disfungsi ereksi. Kesehatan hormon reproduksi dapat dijaga dengan menerapkan gaya hidup sehat seperti mengonsumsi makanan sehat dan kaya nutrisi. Hormon selanjutnya pada hormon reproduksi pria yaitu ada hormon luteinasi atau disingkat dengan ISCH. Hormon ini hampir sama dengan hormon pria lainnya. Pada hormon ini juga dilepaskan dari kelenjar pituitari ataupun hipofisis anterior. Selanjutnya, hormon ISCH ini dapat memicu reproduksi testosteron sel interstitial testis sekaligus akan menstimulasi sel Leydig ketika prosesnya berlangsung. Sudah testosteron terbentuk, akhirnya hormon itu akan mendorong supaya testosteron dapat terlepas dari testis. Hormon yang terakhir yaitu ada hormon inhibin. Hormon inhibin ini diproduksi dari sel serotoli dalam testis. Hormon ini dapat menjaga kesehatan sekaligus menjaga kematangan sperma pria. Pelepasan hormon tersebut dilakukan oleh testis saat tingkat sperma telah meningkat tinggi. Hormon ini akan mengatur reproduksi dari sperma sekaligus akan menjaga konsentrasi hormon pria agar tetap pada titik yang konstan. Selanjutnya saya akan menjelaskan hormon apa saja yang ada di reproduksi pada wanita. Yang pertama itu ada hormon progesteron.
Hormon progesteron ini berpengaruh terhadap siklus menstruasi dan ovulasi. Saat wanita mengalami ovulasi atau sedang berada di masa subur, hormon progesteron akan membantu mempersiapkan lapisan dalam rahim yang disebut dengan endometrium untuk menerima sel telur yang telah dibuahi oleh sperma. Selama kehamilan, kadar hormon progesteron dalam tubuh tetap tinggi. Hal ini mencegah tubuh menghasilkan sel telur baru dan mempersiapkan tubuh untuk memproduksi ASI. Bila tidak terjadi pembuahan, kadar hormon progesteron dalam tubuh akan turun dan memicu menstruasi. Selanjutnya yaitu ada hormon estrogen. Sebagian besar hormon estrogen ini diproduksi di ovarium atau indung telur. Selain itu, hormon estrogen juga diproduksi oleh kelenjar adrenal dan plasenta, tetapi hanya dalam jumlah yang sedikit. Hormon estrogen berfungsi untuk membantu perkembangan dan perubahan tubuh saat pubertas, termasuk perkembangan fungsi organ seksual, dan memastikan proses ovulasi dalam siklus menstruasi bulanan. Hormon estrogen berperan dalam proses keluarnya ASI setelah persalinan, mengatur mood atau suasana hati, dan proses penuaan. Penurunan produksi estrogen dapat menimbulkan berbagai gangguan seperti menstruasi yang tidak teratur, vagina kering, suasana hati tidak menentu, menopause, dan osteoporosis pada wanita lanjut usia. Selanjutnya ada hormon testosteron. Testosteron ini berfungsi penting bagi kesehatan wanita, berperan dalam mengatur libido atau gairah seksual dan menjaga kesehatan vagina, payudara, dan kesuburan. Yang keempat ada hormon luteinizing hormon atau disingkat dengan LH yang bertugas untuk membantu tubuh mengatur siklus menstruasi dan ovulasi. Oleh karena itu, hormon ini juga berperan dalam masa pubertas. Hormon ini diproduksi oleh kelenjar hipofisis di otak. Kadar luteinizing hormon pada wanita akan meningkat saat menstruasi dan setelah menopause. Kadar luteinizing hormon yang terlalu tinggi pada tubuh wanita dapat mengakibatkan masalah reproduksi. Yang kelima ada follicle stimulating hormone atau disingkat dengan FSH, sama halnya dengan hormon luteinizing hormon. Hormon follicle stimulating hormone ini diproduksi di kelenjar hipofisis dan berperan penting dalam sistem reproduksi hormon. Ini juga membantu siklus menstruasi di ovarium. FSH menandakan bahwa wanita tidak mengalami ovulasi. Adanya gangguan pada kelenjar hipofisis atau juga disebut dengan menandakan kehamilan. Sebaliknya, hormon FSH yang tinggi dapat menandakan wanita memasuki masa menopause, adanya tumor di kelenjar hipofisis atau gejala dari sindrom Turner. Yang terakhir yaitu ada hormon oksitosin. Hormon ini diproduksi oleh kelenjar hipofisis. Umumnya akan meningkat selama kehamilan, khususnya ketika menjelang masa persalinan. Ketika kadar hormon ini meningkat, rahim akan terangsang untuk berkontraksi dan mempersiapkan proses persalinan. Setelah melahirkan, oksitosin akan merangsang kelenjar payudara untuk menghasilkan ASI. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai proses ovulasi dan menstruasi. Saya Riri Dialuzin Alfamaroh akan menjelaskan mengenai proses ovulasi dan menstruasi. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertiannya dari ovulasi dan menstruasi. Ovulasi merupakan bagian dari siklus haid wanita. Pada saat itu, folikel ovarium yakni salah satu bagian dari ovarium yang sudah dewasa akan mengeluarkan sel telur atau ovum. Selama proses ovulasi ini, sel telur melakukan perjalanan menuju tuba falopi di mana telur tersebut dapat dibuahi oleh sperma nantinya. Selanjutnya pengertian dari menstruasi. Menstruasi merupakan proses keluarnya darah dari vagina yang merupakan siklus bulanan dari wanita. Siklus menstruasi akan terjadi apabila sel telur yang dihasilkan oleh ovarium tidak dibuahi oleh sel sperma. Pada umumnya, satu siklus menstruasi berlangsung selama 28 hari. Akan tetapi, siklus menstruasi juga dapat berlangsung selama kurang lebih 18 hari atau 40 hari. Siklus menstruasi terdapat 4 fase. Ada fase menstruasi, fase folikuler, fase ovulasi, dan luteal. Nah, dapat dilihat pada gambar berikut ini. Nah, ini merupakan gambar proses atau fase pada menstruasi. Nah, yang pertama itu ada fase menstruasi.
Fase ini dimulai ketika sel telur tidak dibuahi sehingga terjadi peluruhan atau menstruasi, sehingga keluarlah darah melalui vagina. Nah, menstruasi ini menyebabkan kadar hormon estrogen dan progesteron wanita mengalami penurunan. Fase ini terjadi pada hari ke-1 sampai dengan ke-5. Bisa juga sampai 7 atau 8 hari. Berikutnya fase folikuler. Fase ini disebut juga fase praovulasi atau fase proliferasi. Fase ini dimulai pada hari pertama haid dan berakhir ketika ovulasi. Pada awalnya, hipotalamus mengirimkan sinyal ke kelenjar pituitari untuk melepaskan hormon perangsang folikel atau FSH. Folikel yang matang dapat memicu untuk dinding rahim menebal, sehingga tercipta lingkungan yang kaya nutrisi bagi embrio untuk tumbuh. Fase ini biasanya berlangsung pada hari ke-6 sampai ke-14. Berikutnya fase ovulasi. Fase ini terjadi pada hari ke-14, yaitu saat meningkatnya kadar estrogen selama fase folikuler memicu kelenjar pituitari melepaskan hormon LH. Selanjutnya fase yang terakhir yaitu fase luteal. Fase ini disebut juga fase pasca ovulasi atau fase sekretori. Nah, setelah folikel melepaskan sel telurnya, zat ini berubah menjadi korpus luteum. Korpus luteum dapat melepaskan hormon terutama progesteron dan beberapa estrogen. Nah, peningkatan hormon ini membuat lapisan rahim menebal dan siap untuk ditanami sel telur yang telah dibuahi. Jika terjadi pembuahan, maka terjadi penurunan kadar estrogen dan progesteron yang memicu menstruasi sehingga mengalami menstruasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alfia dari kelas Biologi D semester 5 dengan nomor induk mahasiswa 1908 106131. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang menopause dan andropause. Jadi menopause atau fase klimaksterium menurut Farley dalam buku Saku Kebidanan yaitu proses penuaan wanita yang dari tahap reproduktif ke tahap non-reproduktif yang melalui tahapan awal yaitu pramenopause, menopause, dan postmenopause. Sedangkan menurut Dennerstein itu berpendapat bahwa menopause itu merupakan suatu proses di mana berkurangnya hormon progesteron dan hormon estrogen yang nantinya akan memicu gejala permasalahan pada kondisi fisik dan psikologis pada wanita tersebut. Menurut Glacier 2006, menopause dapat menimbulkan gejala psikologi jangka panjang seperti depresi, post-war syndrome, loneliness, dan empty syndrome. Sedangkan gejala perubahan fisik dari orang yang mengalami menopause, yang pertama yaitu biasanya mengalami peningkatan berat badan, kemudian jantung koroner, osteoporosis, kemudian hipertensi, dan lain-lain. Kemudian ada juga gejala wanita yang mengalami menopause. Menurut penelitian di Indonesia yaitu 70% wanita yang berusia 45-54 tahun itu mengalami gejala menopause seperti susah tidur, kemudian mudah marah, cepat lelah, sakit kepala, dan kemudian ada juga biasanya gelisah, kemudian ada hot flush, dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang upaya untuk meminimalisir resiko gejala dari menopause tersebut. Yang pertama bisa dengan upaya farmakologi dan bisa juga dengan upaya non-farmakologi. Sekarang saya akan menjelaskan upaya untuk menangani resiko gejala dari menopause melalui non-farmakologi. Yang pertama yaitu bisa juga dengan pengaturan aktivitas fisik, pengaturan aktivitas nutrisi,
kemudian pengaturan aktivitas seksual, kemudian relaksasi, dan manajemen stres serta emosi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang andropause. Jadi andropause itu merupakan keadaan di mana berkurangnya hormon testosteron pada pria. Biasanya dialami oleh pria berusia 50 tahun. Faktor-faktor yang dapat memicu andropause yang pertama biasanya disebabkan oleh polusi lingkungan pekerjaan. Kemudian ada juga karena faktor kebugaran tubuh. Kemudian beban kerja dan gaya hidup yang tidak sehat. Adapun perubahan yang dialami oleh pria biasanya itu perubahan andropause itu biasanya akan mengalami penurunan ereksi, kemudian juga ada penurunan libido dan lambatnya orgasme. Mekanisme andropause ini diawali dengan penurunan kadar hormon testosteron yang di bawah angka normal. Kemudian biasanya setelah itu akan diikuti oleh penurunan hormon lain seperti penurunan hormon DHEA, kemudian ada penurunan hormon DHEAS, melatonin, dan growth hormone. Kemudian itu biasanya ada efek andropause pada pria, seperti pria itu akan mengalami gangguan fungsi kognitif, kemudian biasanya juga akan mengganggu suasana hati, seperti misalnya pria itu tidak percaya diri, kemudian menurun motivasi pria, kemudian juga biasanya akan mengakibatkan depresi dan kemudian biasanya juga pria tersebut akan cepat lelah. Adapun upaya untuk menangani gejala dari andropause tersebut yaitu dengan cara melakukan pengontrolan terhadap penyakit yang diderita, kemudian juga bisa dengan cara memulai dengan gaya hidup sehat agar dapat meminimalisir gejala andropause tersebut. Sekian video penjelasan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.